warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syahadatul kurama wa masyayikhunal ahizza, yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Sugini mata'anallahu bi kulli hayati. Yang saya hormati jamaah Masjid Jami'at Taqwa beserta seluruh takmirnya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas semua rahmat, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Amin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jamaah Kulsum rahimakumullah. Setiap mana kita bisa sampai di ta'lim ini yang menjadi rutinitas kita lakukan, itu yang sudah pasti dua. Yang pertama, kita mengucap puji syukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul beserta seluruh sahabat dan keluarganya serta umatnya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini ada poin ketiga, kita berlindung dan kita jaga diri. Dan saya mohon dari bapak-bapak semua waspada, nanti takutnya kita kerasukan ada orang gila. Ini agak rada-rada was-was, terutama Pak Ustadz ini agak rada was-was ini Pak Ustadz ya. Tolong jaga-jaga, lihat tengok kiri kanan. Kalau sudah ada tanda-tanda, ada orang gak ada ngajak senyum, tahu-tahu senyum sendiri, waspadalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita awali taklim ini, sebagai pemanasan kita membaca sholawat. Pada hari Ahad yang lalu sudah dibacakan oleh guru kita Bapak Ustaz Sugini. Kita beristiqomah untuk mencoba membaca kembali sholawat yang sudah diajarkan sama beliau. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah Kulsum rahimakumullah, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah kecamatan bisa dikatakan makmur, bisa dikatakan maju apabila keempat area ini ramai. Jadi kalau dari 4 wilayah ini ramai, insya Allah desa tersebut sejahtera warganya, makmur masyarakatnya. Yang pertama yang ramai itu masjidnya. Yang kedua yang ramainya itu madrasahnya. Yang ketiga yang ramai itu pasarnya. Yang keempat yang ramai itu kuburannya. Masjid ramai karena jamaahnya banyak dan makmur penghuninya. Madrasah ramai karena thalabul ilmi dan mempunyai ilmu untuk bekal amal ibadahnya. Pasar ramai itu karena perekonomian berjalan, transaksi ekonomi ada dan barokah. Yang keempat, ramai kuburannya karena banyak yang berziarah dan anak cucunya soleh dan solehah keturunannya. Keempat-empatnya ini tentunya tergantung bagaimana masyarakatnya. Supaya keempat ini bisa tercapai, syaratnya pun ada 5 dari warganya. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Kenapa ilmu menjadi landasan? Manusia kenapa sih sudah berumur, makin tambah umur harus tetap menuntut ilmu? Karena manusia dari hari ke hari bertambah umurnya, bertambah permasalahannya, bertambah beban hidupnya. Kalau tidak diimbangi dengan bertambah ilmunya, connect. Makanya kalau ilmunya tidak bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, stres. Orang stres itu tanda-tandanya gampang marah, uring-uringan. Orang berilmu biasanya jarang marah. Menghadapi segala macam kondisi, orang berilmu itu insya Allah cool down, insya Allah tenang, insya Allah kalem. Segala macam kondisi. Bertemu dengan orang kaya bertambah semangatnya. Bertemu dengan orang miskin bertambah syukurnya. Bertemu dengan orang pintar bertambah ilmunya. Bertemu dengan orang bodoh bertambah hati-hatinya. Bertemu dengan orang berandalan bertambah kesabarannya. Orang kalau berilmu. Kalau misalnya tidak dilandasi dengan ilmu, bertemu dengan 5-5-nya, kebalikannya.
Bertemu dengan orang yang kaya, muncul suudzonnya. Bertemu dengan orang miskin, timbul ujubnya. Bertemu dengan orang pintar, timbul irinya. Bertemu dengan orang bodoh, timbul niatan untuk mempermainkannya. Bertemu dengan orang berandalan, kemungkinan akan ikut ke dalam keberandalannya. Makanya ilmu menjadi penting. Satunya adalah jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Yang namanya orang bersyukur itu ya la in syakartum wa lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Jangan kikir. Kita mempunyai rezeki yang cukup untuk membahagiakan anak dan istri, bahagiakan anak dan istri. Kalau memang anak dan istri itu suka dengan perhiasan, kalau kita mampu berikan perhiasan. Harta jangan ditumpuk-tumpuk. Bahkan baginda Rasulullah SAW tidak memiliki harta yang ditumpuk-tumpuk. Pernah beberapa riwayat Bapak juga sudah pernah mendengarkan baginda Rasul saat sholat berhenti sejenak, tidak jadi melanjutkan sholatnya, timbang balik. Setelah sholatnya tidak langsung balik. Ternyata ada uang 1 dinar tertinggal di bawah bantal. Setelah disodakohkan baru baginda Rasul bisa tenang. Nanti kalau misalnya istri Bapak itu, Bapak mempunyai kemampuan untuk menyenangkannya, tapi Bapak tidak senangkan, takutnya nggak jadi kebiasaan. Misal istri Bapak kan punya kuping, Bapak mampu membelikan anting, tidak Bapak belikan, tidak terbiasa. Nanti giliran diberikan anting malah bernanah kupingnya karena tidak terbiasa. Diberikan perak malah bengkak kupingnya. Giliran dikasih merang malah nggak apa-apa karena tidak terbiasa. Kalau Bapak punya kecukupan rezeki untuk menyenangkan anak dan istri, senangkanlah mereka. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk bersedekah, berwakaf, berinfak. Selagi kita diberikan amanah oleh Allah berupa kita itu seolah-olah menjadi keran, optimalkan keran itu. Kita hanya sebagai perantara, bukan sebagai penampung. Allah juga zat yang maha melihat. Kalau kita terus memberikan amalan, kalau kita terus memberikan infak, Allah juga tahu, oh itu ternyata sudah dialirkan, ada pos yang kosong, ditambah oleh Allah. Kalau misalnya dalam gelas itu sudah penuh, belum dialirkan, kok ditambah, ya pasti luber. Allah melihat itu. Makanya orang yang kikir gak ada, yang makin kikir makin kaya, makin makmur, enggak. Dalam sejarah orang yang makmur, orang yang barokah itu orang yang senantiasa memberikan, menginfakkan hartanya kepada yang lain. Yang keempat, jangan pernah berhenti untuk bersilaturahim. Silaturahim memanjangkan umur. Bahkan silaturahim itu kalau permasalahan sederhana, tapi kalau ditinggalkan bisa gawat. Yang butullaha qati'ur rahim walau mata jawfal Ka'bah. Orang itu pun kalau misalnya selalu memutuskan tali silaturahim, walau mata jawfal Ka'bah, walaupun dia pun mati di dalam Ka'bah sekalipun, sedang berdoa, sedang ibadah, gak ada jaminan masuk surga kalau dia memutuskan tali silaturahim. Yang kelima, jangan pernah berhenti untuk berzikrul maut. Zikrul maut khairun nasihah. Kita berzikir kepada kematian, mengingat kepada kematian itu baik-baiknya nasihat.
Orang mau ujub nggak jadi, orang mau riya nggak jadi, orang mau sombong nggak jadi. Apa yang akan dibawa saat nanti dia akan dikubur di alam barzakh? Kalau 5 itu dilaksanakan, insya Allah yang kemakmuran di awal tadi disebutkan, insya Allah bisa tercapai. Karena kita itu di alam dunia ini semuanya akan rusak, bahkan berpotensi akan terkena tipu daya, kecuali 3 golongan. Semoga kita termasuk ke dalam 3 golongannya itu. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, wa anistaslamil qada'a. Yang pertama itu orang yang mau menerima terhadap segala qada yang Allah berikan kepada dia. Apapun yang terjadi pada dia itu yakin itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menurut kita itu skenario terburuk itu yang terbaik bagi kita. Golongan yang kedua, wa syakara 'alal ni'ma'i. Dia bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mau dikasih 1.000 syukur, dikasih 3.000 syukur, dikasih 10.000 syukur. Orangnya pintar bersyukur, bukan orang pintar nyukurin. Yang ketiga, yang akan selamat dari tipu daya dunia adalah orang yang mau bersabar, wasabaru ala balai, bersabar atas segala bala ujian yang Allah berikan kepadanya. Yakinlah kalau kita itu muslim, kita itu orang mukmin, kalau kita mendapatkan musibah yang menurut orang lain kita itu mendapatkan hukuman, yakinlah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang menimpa kita itu sifatnya hanyalah ujian, bukan teguran, apalagi sampai ke dalam taraf hukuman. 3. Dan yang namanya 3 itu bisa akan kita capai kalau kita itu membiasakan 5 urusan. Apa itu? Pertama, jangan pernah kita itu makan kalau belum ketahuan itu halal haramnya. Yang kedua, jangan pernah kita itu berbicara kalau itu memang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, jangan pernah kita keluar rumah kalau memang belum jelas tujuannya. Yang keempat, jangan pernah kita menilai atau berprasangka buruk terhadap tetangga dan sanak saudaranya. Kalau perkara-perkara ini sudah kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk ke dalam 3 golongan yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Segala permasalahan hidup selama kita masih disebut manusia, kita akan diuji. Walaupun kita mengaku beriman, justru orang berimanlah yang akan diuji. Makanya jangan heran kalau semakin orang bertambah imannya, ujiannya semakin berat. Karena untuk meningkatkan derajatnya, tadi sudah sempat di awal kita bacakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dibaca kepada Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim diuji, dibakar oleh Namrud laknatullah alaihi. Kalau kita timbang iman kita sama Nabi Ibrahim, jauh kemana-mana. Tapi ternyata semakin imannya tinggi, diuji. Tapi Bapak juga jangan khawatir, ujian Bapak gak akan seberat ujian Nabi Ibrahim. Bapak bukan Nabi. Bapak juga gak akan mungkin Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih putranya Bapak. Gak akan mungkin karena makomnya berbeda. Ini sebagai bukti, sebagai gambaran, sebagai contoh bahwa orang yang beriman gak akan lepas dari ujian. Tapi Allah pun juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Kok kita berikan ujian seberat ini? Ya, mungkin ujian ini nggak sanggup dipikul oleh orang lain. Mungkin derajat keimanannya masih di bawah Bapak. Yang mungkin mampu memikul mungkin cuma Bapak. Makanya Allah berikan kepada Bapak untuk meningkatkan derajat Bapak. Berpola pikirnya seperti itu, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Sabtu pagi ini. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat setidaknya bagi diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya. Yang mana apabila yang saya sampaikan ini ada baiknya, ada benarnya, itu murni ilmu yang Allah punya yang hanya sedikit dititipkan kepada saya. Tapi kalau ada yang kekeliruan di dalamnya, ini murni dari saya pribadi sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang pelupa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.